Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspakarina Aidiria dengan NPM F1H022009 dari Prodi Geofisika. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah yang sudah saya dan teman-teman saya buat. Makalah itu berjudul Penerapan Metode Geolistrik untuk Air Tanah Eksplorasi dari Permukaan. Air tanah merupakan sumber air yang penting, terutama di daerah yang tidak memiliki saluran air, aliran sungai, dan juga air hujan. Yang dimaksud dengan air tanah itu adalah air yang mengisi jalur-jalur jenuh air, termasuk mata air yang muncul ke permukaan secara alami. Air tanah ini dapat memberikan indikasi terhadap potensi pembentukan komunitas sepanjang diperbolehkan kebasahannya dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Metode resistivitas geolistrik itu merupakan metode geofisika yang paling cocok untuk eksplorasi air tanah. Hal ini dikarenakan metode ini didasarkan pada konsep penentuan bawah permukaan, yang nantinya akan menghasilkan informasi yang berguna pada struktur, komposisi, dan juga kadar air tanah. Pengukuran geolistrik mempunyai beberapa metode yang dapat digunakan dalam eksplorasi air tanah. Di antaranya adalah metode resistivitas selam bersih, metode Wenner, dan juga metode dipol-dipol. Pada makalah yang telah kami buat, terdapat beberapa rumusan masalah. Di antaranya, yang pertama, apa saja prinsip dasar geolistrik? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektroda? Dan yang ketiga, apa saja macam-macam metode survei geolistrik? Baiklah, yang pertama adalah prinsip dasar geolistrik. Geolistrik ini merupakan alat untuk mengukur hambatan listrik batuan di bawah permukaan yang dideteksi dari atas permukaan tanah. Tetapi, alat ini juga dapat digunakan untuk mempelajari lensa air tawar akuifer pantai. Adapun prinsip kerja geolistrik yaitu dengan menyuntikkan arus listrik ke dalam bumi. Terdapat dua buah elektroda arus, yaitu C1 dan juga C2, yang nantinya akan menghantarkan arus listrik, dan dua elektroda potensial yang nantinya akan membaca nilai beda potensial setelah arus melalui batuan, yaitu P1 dan P2. Keempat elektroda tersebut dicolokkan ke dalam tanah pada jarak tertentu. Semakin jauh elektroda arus, itu nantinya akan menyebabkan mengalirnya arus listrik dapat menembus lapisan batuan yang lebih dalam. Dengan adanya aliran arus listrik, maka akan menimbulkan tegangan listrik pada tanah. Resistivitas dapat dilakukan dengan konfigurasi Wenner, selam bersih, dan juga dipol-dipol. Namun, sistem keempat elektroda ini dapat dibuat efektif hanya untuk 3 elektroda dengan mempertahankan salah satu elektroda arus jauh dari sisa elektroda. Sehingga pengaruhnya dapat diabaikan terhadap pengukuran potensial. Pengukuran untuk survei resistivitas dilakukan dengan mengalirkan arus ke dalam tanah melalui dua elektroda jenis. Dua elektroda itu adalah elektroda potensial dan juga elektroda arus. Dan mengukur perbedaan tegangan yang dihasilkan pada dua potensial elektroda. Data dasar yang diperoleh dari survei resistivitas adalah posisi elektroda arus dan potensial. Arus I yang diinjeksikan ke dalam tanah
ke dalam tanah dan tegangan yang dihasilkan perbedaan delta V antara elektroda potensial. Pengukuran arus dan tegangan kemudian dikonversi menjadi resistansi tipe ρ A yang nilainya menggunakan rumus ρ A sama dengan K dikali delta V per I. Kemudian arus listrik yang dialirkan ke dalam tanah akan menghasilkan nilai hambatan. Persamaan hambatannya adalah R sama dengan A per L dikali delta V per I, di mana A adalah aliran arus listrik, L panjang aliran, delta V adalah beda tegangan, I adalah arus, dan R adalah resistivitas. Kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi elektroda. Metode geolistrik terdiri dari beberapa konfigurasi. Namun, selam bersih merupakan metode yang paling banyak digunakan karena dapat mengetahui karakteristik lapisan batuan bawah permukaan dengan biaya survei yang relatif lebih murah. Selain konfigurasi selam bersih tadi, pada metode geolistrik juga terdapat beberapa konfigurasi lainnya seperti konfigurasi Wiener dan juga konfigurasi dipol. Kemudian masuk ke metode survei geolistrik. Pada metode survei geolistrik ini terdapat 4 metode resistivitas. Yang pertama adalah metode resistivitas 1D. Metode ini disebut dengan Vertical Electrical Sounding atau VES. Metode ini digunakan untuk mengukur sebaran secara vertikal. Cara ini lebih baik digunakan untuk lapisan batuan. Hasil pengukuran VES itu berupa nilai resistivitas dan ketebalan lapisan batuan. Metode ini telah banyak digunakan untuk menyelidiki tanah untuk pengelolaan sumber daya seperti mineral, minyak, bumi, dan juga sumber daya air tanah. Yang kedua adalah metode resistivitas 2D. Metode ini disebut juga dengan metode profiling horizontal yang digunakan untuk menentukan sebaran semu resistivitas secara horizontal per kedalaman. Pengukuran metode 2D ini merupakan gabungan antara sounding dan juga profiling pengukuran, yaitu untuk menyelidiki objek geologi dengan mengubah resistivitas secara horizontal sehingga nantinya akan diperoleh informasi resistivitas dalam arah vertikal dan juga horizontal secara bersamaan. Yang ketiga, ada metode resistivitas 3D. Survei dan interpretasi model resistivitas 3D harus memberikan hasil yang paling akurat dibandingkan 1D dan juga 2D. Metode ini banyak digunakan di bidang yang kompleks untuk masalah lingkungan dan juga teknik. Yang terakhir atau yang keempat adalah metode resistivitas 4D. Dalam survei 4D ini, perubahan resistivitas dalam ruang dan waktu itu diukur. Survei 4D ini digunakan untuk pemantauan bendungan, area tanah longsor, gas metana di tempat pembuangan sampah, dan juga pergerakan air di akuifer. Baiklah, itulah tadi presentasi atau penjelasan saya mengenai makalah yang sudah saya dan teman-teman saya buat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.